nama saya Siti Maulizar. Saya dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Aranyiri, Banda Aceh. Nah, pada kali ini saya akan sedikit menampilkan tentang organisme pengganggu tanaman dan penyakit yang ada di Desa Seneboolong, Kecamatan Jempa, Kabupaten Biren. Desa Seneboolong merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jempa, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Desa ini memiliki luas mencapai 100 hektar dengan jumlah penduduk 839 jiwa. Secara geografis, Kecamatan Jempa memiliki lahan pertanian serta perkebunan yang subur. Sektor pertanian sangat berperan dalam keberlangsungan hidup masyarakat di desa ini. Sebagian besar masyarakat bekerja di bidang pertanian dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Beberapa sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu seperti pisang, jagung, padi, kelapa, dan pinang. Komoditas unggulan dalam bidang pertanian di desa ini yaitu komoditas jagung. Jagung merupakan salah satu komoditi unggulan dan strategis serta bernilai ekonomis, sehingga mempunyai peluang dalam pengembangannya karena berperan sebagai sumber utama karbohidrat dan protein setelah beras. Pada Kecamatan Jempa mempunyai luas area perkebunan jagung mencapai 977 hektar. Pada tahun 2017, Kecamatan Jempa mampu memproduksi jagung sebanyak 5.434 ton. Peningkatan kebutuhan jagung di dalam negeri berkaitan erat dengan perkembangan industri pangan dan pakan. Kebutuhan jagung untuk pangan lebih banyak dikonsumsi dalam bentuk produk olahan atau bahan setengah jadi, seperti bahan campuran kue, bubur instan, campuran kopi, dan produk rendah kalori lainnya. Perlu kita ketahui bahwa rata-rata kebutuhan jagung domestik setiap tahunnya meningkat sebesar 6,6%, sementara nilai produksi jagung hanya sekitar 2,5% per tahunnya. Rata-rata produksi jagung nasional sekitar 3,2 ton per hektar setiap tahunnya. Hal tersebut membuktikan bahwa jika produksi jagung terus meningkat, maka permintaan juga akan tetap nyata. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi para petani jagung dalam budidayanya. Penyebab dari rendahnya hasil produksi jagung disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu faktor fisik yang meliputi iklim, tanah, dan lahan, serta faktor biologis yang meliputi varietas, hama, penyakit, dan gulma, serta faktor sosial ekonomi. Kendala yang dihadapi masyarakat dalam budidaya jagung adalah serangan hama dan penyakit yang dapat menimbulkan kerugian dalam skala yang besar. Yang pertama yaitu penyakit karat daun yang disebabkan oleh Puccinia polyzora yang ditandai dengan terdapat bercak pada permukaan daun. Selanjutnya yaitu hama belalang yang dapat merusak daun dengan cara memakannya. Jika serangan berat, maka dapat menghabiskan daun jagung tersebut. Selanjutnya yaitu penyakit
Selanjutnya yaitu penyakit penggerek tongkol yang disebabkan oleh hama Helicoverpa armigera, yaitu dengan cara memakan tongkol yang terdapat pada jagung. Kemudian yaitu kerusakan lahan pertanian yang disebabkan oleh babi. Babi sangat meresahkan para petani jagung karena merusak lahan area perkebunan jagung. Selanjutnya yaitu solusi petani dalam mengatasi hama dan penyakit tanaman. Para petani di desa Senebolong mengatasi hama dan penyakit tanaman menggunakan pestisida. Pestisida merupakan sarana yang digunakan untuk membunuh hama penyakit dan pada tanaman. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kerugian petani dan mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Para petani di kampung Senebolong biasanya menggunakan alat semprot yang disewa oleh masyarakat kampung itu sendiri. Alat semprot tersebut digunakan secara bergantian oleh para petani yang dikarenakan minimnya fasilitas alat-alat pertanian. Penggunaan pestisida yang berkelanjutan dapat menyebabkan penumpukan pestisida di dalam jaringan tubuh organisme melalui rantai makanan. Penggunaan pestisida dapat mengkontaminasi pengguna secara langsung maupun secara tidak langsung. Kontaminasi secara langsung dapat terjadi pada saat kegiatan di lahan pertanian, sedangkan kontaminasi secara tidak langsung dapat terjadi melalui air minum, udara, debu, dan makanan. Dalam hal ini, dapat kita ketahui bahwa penggunaan pestisida sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Oleh sebab itu, dalam menanggulangi permasalahan penyakit pada tanaman jagung dan organisme pengganggu tanaman, lebih baik harus menggunakan cara yang alami dan ramah lingkungan demi keseimbangan ekosistem. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah penggunaan pestisida dalam produksi jagung yaitu dengan menggunakan musuh alami hama tersebut. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses melepas musuh alami hama, yaitu dengan memperhatikan jumlah populasi hama dan musuh alaminya harus seimbang. Dan solusi lain yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan di atas yaitu dengan pemanfaatan pestisida nabati yang aman terhadap pencemaran lingkungan. Kemudian, pemilihan varietas tahan lama dan sanitasi lingkungan lahan pertanian. Cukup sekian penjelasan dari